Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 25 Agustus 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, yang berkata demikian. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata yoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Memberi yang Terbaik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan bagian di mana Daud mempersiapkan barang-barang yang sangat mahal, yang sangat berharga, dan yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan, supaya Tuhan mendapat tempat di rumah Allahnya. Karena dulu Tuhan tidak berdiam dimanapun. Daud punya rencana untuk membangun rumah Tuhan, walaupun Daud sendiri tidak diperkenankan untuk membangun, tapi Daud menyediakan alat-alat yang sangat luar biasa untuk pembangunan rumah Tuhan yang nanti diteruskan oleh anaknya Salomo. Kita mau lihat saudara, ada hal yang paling dahsyat yang Daud tunjukkan, bagaimana dia memberi untuk Tuhan, bagaimana dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya punya 4 poin yang mau saya share buat saudara hari ini. Yang pertama, Daud memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu yang pertama, di dalam ayat itu tertulis Daud memberi dengan segenap kemampuannya. Jadi ketika kemampuan Daud bisa memberikan contoh barang-barang yang mahal itu sebanyak 80%, semuanya Daud memberinya untuk Tuhan. Jadi Daud benar-benar memberi untuk persiapan pembangunan rumah Tuhan dengan segenap kemampuannya, bukan dengan setengah kemampuannya, bukan dengan 10% kemampuannya, tapi seluruh kemampuannya Daud pertaruhkan, dan hasil yang dia kumpulkan itu dia menyiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Pertanyaannya hari ini, ada berapa banyak saudara dan saya memberi kepada Tuhan di rumah Tuhan? Ketika saudara dan saya memberi dari seluruh kemampuan kita, itulah pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua, Daud memberi untuk Tuhan bukan saja segenap kemampuan, tapi yang kedua, Daud memberi untuk rumah Tuhan di mana Tuhan menempatinya. Saya garis bawahi, kalau saudara baca ayat yang tadi saya baca dalam 1 Tawarik 29 ayat 2-3, itu bukan untuk ditempati manusia. Ada berapa banyak saudara berkata memberi kepada rumah Tuhan, tapi rumah Tuhan itu ditempati oleh manusia. Tapi yang Daud katakan di sini adalah Daud memberi untuk rumah Tuhan supaya Tuhan berdiam di rumah itu, supaya Tuhan tinggal di rumah itu. Jadi ketika saudara dan saya memberi untuk rumah Tuhan, pastikan Tuhan ada di sana, pastikan Tuhan berhadirat di sana, pastikan Tuhan menikmati tempat itu, bukan yang lain. Ini tantangan buat saudara dan saya. Ketika saudara memberi kepada rumah Tuhan, Daud memberi dengan standar di mana Tuhan ada di sana, di mana Tuhan benar-benar berdiam, di mana Tuhan benar-benar tinggal di sana, sehingga pemberian dia benar-benar pemberian itu untuk Tuhan menikmatinya.
Yang ketiga, Daud memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat yang tadi saya baca. Daud tidak memberi barang-barang yang dari hal-hal yang murahan, tapi dia memberi barang-barang yang sangat mahal. Di situ dibilang ada emas, ada perak. Kalau saudara lihat terjemahannya, emas itu bukan emas biasa, tapi emas 24 karat, emas yang tua, emas yang terbaik. Makanya ketika Salomo membangun bait Allah bagi Allah berdiam, itu bukan emas yang biasa, itu emas yang juga disediakan oleh ayahnya Daud. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya melalui firman ini, kalau sampai hari ini saudara dan saya memberi untuk Tuhan berdiam, memberi untuk rumah di mana Allah bisa berdiam, Tuhan mau saudara dan saya juga seperti Daud, memberi yang terbaik dari barang-barang yang terbaik, barang-barang yang murni, emas yang murni untuk Tuhan, pemberian yang mahal, bukan yang murahan, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia Raja yang layak menikmati hal-hal yang dahsyat. Yang keempat, dan ini yang terakhir, Tuhan firman Allah menulis di sana, Daud memberi dari emas dan perak kepunyaannya sendiri. Saya garis bawahi, Daud memberi yang terbaik dari emas dan perak kepunyaan Daud, bukan hasil pinjaman, bukan emas perak yang dikasih oleh orang lain lalu Daud beri ke rumah Tuhan. Saya ulangi, Daud memberi kepada Tuhan, Daud memberi kepada rumah Tuhan, bukan hasil hutang, bukan hasil pinjaman dari orang lain, bukan hasil pemberian orang lain kepada Daud lalu Daud beri kepada rumah Tuhan, tapi dari apa yang Daud punya. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya tangkap hari ini. Ada berapa banyak saudara dan saya mau memberi kepada bait Allah, kepada rumah Tuhan? Tunggu orang beri dulu, baru saudara beri dari hasil pemberian. Nggak salah, tapi itu bukan yang terbaik. Ternyata Daud memberi yang terbaik untuk Tuhan, emas dan perak yang terbaik dari kepunyaannya sendiri, hasil yang dia dapatkan sendiri, bukan hasil hutang, bukan hasil curian, bukan hasil pinjaman, bukan hasil orang beri baru dia beri kepada Tuhan, tapi dari kepunyaannya sendiri. Dari benar-benar Daud punya loh saudara, emas yang terbaik yang Daud beri. Persoalannya, pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya memberi kepada Tuhan, memberi kepada bait Allah? Tunggu orang memberi baru saudara beri? Itu bukan yang terbaik. Tunggu orang ngasih baru saudara ngasih, itu bukan yang terbaik. Apa yang saudara punya, kepunyaanmu sendiri, beri itu yang terbaik bagi Tuhan, beri itu yang terbaik bagi rumah Tuhan, karena itu pemberian yang terbaik yang Tuhan mau saudara dan saya sadari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 bagian ini menunjukkan bahwa Daud ternyata memberi kepada Tuhan dengan standar yang terbaik. Karena itu kalau saudara baca di Mazmur 21, Allah juga memberkati Daud dengan memakotai dia dengan emas tua, emas yang terbaik. Daud mendapatkan yang terbaik dari Allah karena Daud juga memberi yang terbaik. Ada berapa banyak saudara minta yang terbaik dari Tuhan, tapi saudara memberi yang terjelek bagi Tuhan di rumah Tuhan. Ada berapa banyak saudara menuntut mendapat yang terbaik dari Tuhan, tapi saudara memberikan kepada Tuhan dan kepada rumah Tuhan itu yang kurang baik. Hari ini Tuhan mau menantang saudara dan saya. Jika saudara dan saya mau mendapat yang terbaik seperti Daud, mari beri yang terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan dan untuk rumah Tuhan di mana Tuhan berdiam. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin.